Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, yang saya hormati PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, teman-teman aliansi LSM yang bergabung di ruangan ini, dan para korban ruang kerja, teman-teman dari Rumah Sakit Kota Probolinggo. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruangan ini, ruangan Komisi 3, dalam rangka kita rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 dan pihak terkait. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, juga para pengikut hingga yaumil qiyamah. Bapak sekalian yang saya hormati, terutama Bapak Pimpinan Komisi 3, pada tanggal 3 Februari 2022 kami LSM di Kota Probolinggo kedatangan tamu yang sangat memprihatinkan bagi kami, yaitu saudara-saudara kita yang ter-PHK dari pihak Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo. Sejumlah 128 karyawan yang ter-PHK. Kami mencari tahu sebab penyebab dari kronologi terjadinya pemecatan ini, sehingga simpang siur yang kami terima informasi dari saudara-saudara kita yang ter-PHK. Karena itu kami berkesimpulan ini kayak agak urgent dan penting kita untuk segera melakukan LTP agar supaya semuanya clear dan mengetahui permasalahan sebenarnya. Oleh karenanya saya mohon kepada khususnya PLT Direktur Rumah Sakit, kami mohon nanti penjelasan dengan hati nurani yang jujur, statement yang jujur, tidak ada dusta di antara kita, agar teman-teman korban dari PHK ini minimal mengetahui informasi awal dulu. Tapi kami berpikir, harapan kami duduk ke sini, jangan sampai pemerintah kota khususnya menambah pengangguran di Kota Probolinggo. Ini harapan sesuai dengan visi misi wali kota. Sebelum dia menjabat wali kota, dalam kampanye politiknya dia pernah menyatakan akan memakmurkan tenaga honorer. Justru refleksi ketiga ini malah sebaliknya membuat pengangguran di Kota Probolinggo semakin menambah. Oleh karenanya awal yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Direktur dan mungkin Dinas Kesehatan yang terkait, sekali lagi saya mohon Bapak Direktur jawab dengan hati nurani yang jujur. Kami di sini datang dengan walaupun hati panas sebenarnya, karena kami ini juga salah satu contoh korban PHK, begitu mengeraskan korban PHK. Jadi kami tergugah dalam hal ini, mengingatkan kembali pribadi saya tidak akan pernah menerima apapun keputusan PHK, karena itu sangat menyakitkan, menyangkut nasib daripada keluarga masing-masing. Oleh karenanya, sekali lagi saya mohon kepada dokter, agar supaya jawaban nantinya bisa membuat kami menerima akal rasio kami, dan tidak itu dibuat-buat alasan. Yang pertama yang perlu kami pertanyakan Bapak Direktur, apa yang menjadikan dasar Direktur Rumah Sakit memperlakukan kebijakan mem-PHK PTT di rumah sakit ini? Mungkin ini dulu awal yang kami tanyakan, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, cukup? Cukup dulu Pak. Bisa dimatikan, mungkin dari yang lain? Cukup ya? Karena poinnya cuma ada penjelasan terkait dengan pemberhentian beberapa, kalau tidak salah 128 ya dok ya, 128 PTT atau pegawai tidak tetap. Monggo Pak Dokter bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3, yang saya hormati dan saya banggakan para Dewan Komisi 3, yang saya hormati Bapak Pembina Lira, Bapak Soleh, dan seluruh pengurus LSM Lira dan LSM dari Merah Putih kalau nggak salah ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini, siang ini yang cerah, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul mencari solusi
dan mendapatkan audiens ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dan tidak ada berita yang dipelintir di luar lagi. Ya. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW ke seluruh sanak saudara dan sahabatnya agar kelak kita akan selalu mendapat syafaat di hari akhir. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan dari Abi Soleh, saya biasa panggil beliau Abi Soleh. Jadi apa landasan rumah sakit ini sampai melakukan efisiensi tenaga kerja? Yang pertama, jujur rumah sakit ini mempunyai karyawan pada saat bulan Februari tahun 2020 saya diangkat sebagai PLT Direktur sejumlah 1047 orang dengan kapasitas tempat tidur hanya 212 waktu itu. Berjalannya waktu sampai tahun 2021 Desember jumlah karyawan RSUD adalah 984 orang. Yang mana artinya secara analisa beban kerja, secara kriteria beban kerja dan analisa jabatan ini sungguh sangat memberatkan untuk rumah sakit ini bisa berkembang. Akhirnya kita sepakat kira-kira bulan-bulan Februari 2021 saya sudah berkonsultasi dengan beberapa ahli dan saya sudah melakukan beberapa kali ke beberapa rumah sakit bahwa angka ini sangat tidak mencukupi untuk bisa mensejahterakan teman-teman. Ya, salah satu contoh adalah rumah sakit kita, tetangga kita, Rumah Sakit Penulangan dengan kapasitas 130, karyawannya hanya 170 orang. Rumah Sakit Madiun dengan kapasitas 600, jumlah karyawannya cuma sekitar 1.100 sampai 1.200. Yang mana artinya banyak sekali mereka-mereka yang tidak efisien dalam rangka pelayanan masyarakat. Akan tetapi kita jajaran manajemen berkonsultasi dengan Dewas, berkonsultasi dengan SPI, kita tidak akan melakukan pemutusan sepihak. Karena kalau kita mengacu kepada perjanjian yang dia tanda tangani oleh seluruh karyawan RSU, bahwa di dalam perjanjian tersebut ada klausul yang mengatakan bahwasanya apabila rumah sakit sudah tidak membutuhkan lagi, maka akan dilakukan pemutusan sepihak. Dan itu sudah ditandatangani oleh mereka. Dan itu sudah bertahun-tahun mereka tandatangani. Mengacu kepada aturan Omnibus Law, bahwa tenaga honorer itu hanya diberikan kesempatan 2 kali perpanjangan. Dan ini menurut saya diangkat tahun 2020 dan ini 2022, saatnya kita melakukan evaluasi. Di dalam evaluasi kami tidak menggunakan dari rumah sakit, karena saya melihat kalau dari rumah sakit nanti tidak akan banyak subjektivitas. Akhirnya kami menggandeng 2 institusi. Yang pertama adalah psikologi dari Ubaya, yang kedua adalah sebuah CV yang kebetulan dia juga salah satu staf pengajar UNER, di mana kedua institusi ini yang Ubaya dia menilai dalam hal psikologi, sedangkan yang dari CV yang kebanyakan mereka orang-orang dari UNER itu adalah mengevaluasi kinerja, kompetensinya dia sebagai karyawan, dan beban kerja serta kriteria kerjanya. Akhirnya saya beranikan untuk melakukan tes itu dengan pemikiran saya, andai kata mereka lulus, maka kami akan upayakan tahun 2023 untuk menjadi pegawai tetap yang mempunyai kekuatan hukum.
Karena selama ini saya anggap mereka tidak punya kekuatan hukum. Yang justru saya malah jadi bertanya sekarang, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak selama ini mereka mengajukan protes ke rumah sakit bahwa mereka tidak punya kekuatan hukum? Ternyata jawaban itu saya dapatkan dari mereka-mereka yang lulus. Mereka mengatakan takut dengan manajemen yang loh, kalau takut artinya mereka nggak bisa bekerja dengan baik. Padahal rumah sakit ini adalah pelayanan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau kita tidak mendapatkan tenaga kerja yang qualified, maka kita justru akan membahayakan para pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit ini. Akhirnya kita adakan tes. Dan dari hasil tes itu, saya sangat terkejut. Dari 425 orang, mohon maaf, 425 orang. Apabila kita mengikuti standar dari rumah sakit, yang sebenarnya, yang lulus hanya 20%, Bapak. Secara kompetensi dan psikologi, dengan angka psikologinya adalah 90, dibagi 19 kriteria pemeriksaan. Yang mana kriteria psikologi itu dari angka 1 sampai angka 7. 1 itu buruk sekali, 2 buruk, yang ketiga adalah kurang disarankan, kemudian yang keempat, angka 4 itu cukup disarankan, angka 5 baik, dan seterusnya sampai angka 7. Hanya 20% dari mereka kalau kita mengikuti standar. Akhirnya kita turunkan lagi standar itu menjadi angka 85. Yang lulus hanya 30%, Bapak. Kemudian kita turunkan lagi sampai angka minimal 74. Yang lulus hanya 50%. Kemudian kita dengan jajaran manajemen, karena kita tahu bahwa mereka pasti tidak akan menerima hal ini. Akhirnya kita turunkan lagi sampai mencapai angka yang paling rendah, yaitu 64, dan itu saya sudah mendapat warning. 64, kita sudah mendapat warning. Angka 64 itu artinya secara psikologi mereka buruk. Karena 64 dibagi 19 sekitar 2, sekian. Tapi saya masih yakin bahwa angka 64 itu saya akan upayakan mereka untuk merubah sistem cara bekerjanya mereka, supaya nanti psikologi mereka bisa akan terangkat secara psikologi. Kemudian secara kompetensi hasilnya sama, bahkan ada yang mendapat nilai 14. Makanya hasil tes tersebut tidak saya tempatkan. Cuman kalau mereka mau datang dan mau meminta hasil itu, kami siapkan. Nah, dari itu semua, saya kemudian berpikir, kalau institusi ini seperti ini, dibiarkan seperti ini, artinya saya akan melakukan pembiaran untuk 428 orang. Kita bisa bayangkan, mohon maaf, ada sebuah roti, dibagi 400 dengan dibagi 200 beda, dibagi 300 pasti beda. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka yang 300 yang betul-betul dia secara kinerja, secara psikologi, secara kompetensi mereka berhak untuk mendapatkan pekerjaan ini, mereka akan mendapatkan gaji dan TPP yang layak. Itu dasar kami. Dan yang perlu kami garis bawahi juga, bahwa untuk rekan-rekan yang tidak lolos hari ini, saya bukan penentu rezeki. Rezeki minallah. Rezeki ini dari Allah. Saya bukan penentu rezeki. Dan banyak mereka-mereka yang terkena dampak efisiensi ini, dan mereka bisa bekerja dan berkarir di luar lebih baik daripada rumah sakit. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa nanti pada tahun 2023, menurut aturan Menpan tahun 2018, akan ada penyederhanaan teman-teman honorer. Dan ini dogma. Makanya mereka-mereka yang secara kompetensi, secara psikologi mereka layak untuk di rumah sakit, saya pertahankan mereka untuk menjadi pegawai tetap, supaya pada saat
mereka tidak terangkat honorer atau tidak makmur, tidak terangkat P3K dan tidak terangkat CPNS, mereka akan menjadi pegawai tetap rumah sakit. Yang akan kami persiapkan salah satunya untuk menempati pos-pos di rumah sakit yang nanti tahun 2024 akan ada rumah sakit Arosi. Itu. Dan selama ini karyawan-karyawan Instruksi Pak Ketua. ya. Instruksi, mohon berhenti. Bahasanya itu mohon berhenti. Jadi bahasanya Pak LT ini saya anggap bukan mewakili pemerintah. Dia mewakili perusahaan PT. Bicaranya kemana-mana. Mohon yang lain bisa. Sebentar Bapak. Sebentar. Ini bahasanya soalnya bahasa yang disampaikan ini bahasa pabrik. Bukan. Karena di sini ini bahwasanya bapak-bapak beliau ini yang pegawai rumah sakit ini yang dipecat secara tidak hormat ini karena dia digaji oleh negara. Dana yang dari pemerintah, bukan dari perusahaan, dari perorangan. Mohon Pak Ketua, Baik. mohon disuruh berhenti. Ini memancing buat kita ini, Ya. supaya jelas. Baik Pak, silakan. Jangan menghirup ke Sebentar, opini sebentar. yang lain. Sebentar ya, saya Ya, mohon diberhentikan. Ini bisa-bisa memancing, karena bahasanya bahasa perusahaan. Baik. Ya, baik. Ya mohon diberhentikan. Baik, Pak Ketua. Usulan yang lain bisa ditanggapi. Baik. Ini terlalu panjang buat kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghormati lembaga ini. Jadi Pak Dokter, tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan. Sekarang bicara saja tentang aturan. Kan gitu, ya. Oke, ya. Setuju, sepakat kalau seperti itu. Oke. Sepakat. Ya. Kalau aturan yang sampai membuat Pak Dokter memberikan kebijakan seperti itu. Iya, sepakat kalau itu. Ya. Sepakat. Regulasinya, Ya, kenapa sepakat. Ya. kenapa rumah sakit ini mempunyai fleksibilitas adalah sesuai dengan aturan BLUD PP 72 tahun 2018 Pak 2019, yaitu pasal 21 ayat 2 dan pasal 43 ayat 2 PP 72 tahun 2019, ya, yang mana rumah sakit mempunyai fleksibilitas untuk mengatur 3 hal. Yang pertama adalah barang jasa, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah keuangan. Dan tenaga honorer tidak dibiayai oleh Pemkot. Tenaga honorer murni dibiayai oleh rumah sakit. Ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Monggo silakan. Kalau begitu sudah ya, jelas ya. Monggo, kalau memang ada pertanyaan atau enggak silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fariji, Biro Hukum Lira. Jadi saya hanya menggarisbawahi apa yang diterangkan oleh PLT Dokter Rumah Sakit Muhammad Saleh salah semua. Kita harus berpegang pada Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 51 tahun 2021. Nomor 51 tahun 2021. Ya, tentang peraturan wali kota. Peraturan wali kota ini dibuat tentu mengacu pada peraturan dan undang-undang di atasnya. Dan tidak mungkin peraturan pemerintah dibuat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di atasnya. Ya kan? Kita sepakat itu. Di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2001, di situ ada tertera di bab 13 pasal 16 tentang PTT. Sudah dijelaskan di sini. Bagaimana pengangkatannya, bagaimana PHK-nya. Yang diterangkan oleh PLT Dokter Rumah Sakit ini adalah cerita-cerita pabrik. Di sini dijelaskan PTT didanai oleh APBD, bukan rumah sakit. Itu. Ini APBD yang mengatakan APBD. Jadi bukan uang PLT, tapi uang APBD, uang rakyat. Ini harus diperhatikan di wakil rakyat ini. Sampai duduk Pak. Oke, inilah saking emosinya gitu ya. Artinya penjelasan mereka itu
satu pun penjelasan PLT satu pun tidak nyantol, tidak mengena. Kalau pabrik sih oke, ada tripartit, ada PHI, pengadilan hubungan industrial, itu pasti ada hukumnya. Ini tidak, menyimpang semua. Lihat, ini peraturan wali kota. Siapapun wali kotanya tetap melekat, siapapun wali kotanya. Dia diatur sudah, semua diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini mengacu pada peraturan dan undang di atasnya, tidak mungkin bertentangan. Jadi itu ya. Jadi ini bukan masalah pabrik, ini masalah kemanusiaan. Ingat, anggota dewan, yang ter-PHK ini minimal sudah 5 tahun kerja. Minimal ada yang 12 tahun kerja. Seperti ayam dilempar. Ini kan kebijakan rumah sakit, bukan kebijakan peraturan pemerintah. Baik, Pak Waris. Terima kasih, Ketua Komisi. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Pak. Jadi itu, Pak Dokter, alasan daripada teman-teman. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Dokter, silakan. Kaitannya dengan peraturan wali kota 51 nomor 21. Bab berapa tadi? Ada semua tertuang. Ya. Tertuang semua. Ya, ada ya. Ada tata cara pengangkatan, ada tata cara PHK. Itu didanai oleh APBD, bukan rumah sakit, bukan person. Baik ya. Karena Nambahin Pak, biar 1 kali beranya, biar jawab sekalian. boleh, silakan. Ada ya. Tidak sama tapi ya. Enggak sama. Silakan. Jadi gini, untuk pemihakan daripada tenaga PD tadi, sebelum PHK mereka itu di rumah sakit melakukan evaluasi saja. Yang kita tanyakan adalah dasar hukum daripada evaluasi saja, Pak. Karena apa? Karena yang kita tahu selama beberapa tahun tidak ada yang namanya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hanya pada waktu dipimpinnya oleh PLT ini dilakukan evaluasi kinerja. Itu yang kita tanya. Dasar hukumnya apa? Apakah ini bukan hanya ambisi daripada PLT sendiri yang akan memang melakukan suatu bentuk pemutusan hubungan kerja? Pasti dong, pasti. Oke. Pak, sampai sebagai Bapak, tolong Pak ya. Dan saya Bapak. Ya. Untuk nanti masih ada yang disampaikan ya kan? Terus dari hasil, Pak. Ya. Hasil daripada evaluasi kinerja, hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada mereka yang ikut. Baik ya. Sekarang daripada PLT mengatakan silakan datang ke rumah sakit, bisa jadi itu merupakan apa? Diganti atau berubah. Baik, ya sudah ditangkap poinnya ya Mas ya. Sudah ditangkap poinnya bahwa dasar evaluasi dan hasil daripada pengumuman tadi sempat disampaikan. Kalau memang ada yang menginginkan hasil, direktur rumah sakit atau rumah sakit selesai siap memberikan. Ada silakan Mas. Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Fraksi Komisi C bersama anggota, dan juga kepada pihak rumah sakit yang diwakili oleh PLT rumah sakit bersama dinas yang kami hormati. Pertama-tama kami kesini ini, mohon maaf Pak Ketua, mencari solusi, bukan untuk mencari sesuatu yang sekiranya semuanya tersinggung atau bagaimana. Cuma dalam hal ini kami peran serta masyarakat LSM Yura Kota Probolinggo bersama aliansi yang lain, penjara dengan kami dan GMBK menginginkan supaya ada kejelasan di sini. Ya, ada kejelasan dari pihak rumah sakit, ya terkait pemecatan yang tidak hormat itu satu. Dan kedua, ini sekedar untuk memberikan masukan. Kalau saya kira sampai hari ini dari pihak pegawai honor yang dipecat tidak secara hormat oleh PLT, kok tidak ada solusi. Bagaimana nasib dari anak-anak itu dan keluarganya masing-masing? 125, 128 saya kira ini pelanggaran HAM ini Pak. Pelanggaran HAM.
Cuma dari baru kali ini se-Indonesia baru terjadi di Jawa Timur, kota Probolinggo, Bapak. Bayangkan ini. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai honor ini kan sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena dia digaji oleh anggaran APBD, bukan rumah sakit. Apa yang disampaikan Pak PLT itu tadi, itu kan bicara perusahaan, PT, contohnya KTI. Itu boleh berbicara seperti itu. Di sini kita cari solusi bagaimana martabat dari pegawai-pegawai ini supaya bagaimana ke depannya. Jangan kok ditelantarkan kayak gitu. Dia itu punya anak dan istri. Saya anggap ini tidak berkemanusiaan, Pak PLT ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Lira. Jadi ada 4 Pak, betul. Jadi peraturan nomor 51 yang menyampaikan bahwa ada di beberapa tadi bahwa PCT digaji oleh APBD, satu ya. Yang kedua, dasar hukum daripada evaluasi ini tadi disampaikan sudah. Nanti bisa disampaikan lagi begitu ya. Dan yang ketiga, kejelasan. Setelah adanya pemberhentian kerja daripada teman-teman yang 128, apapun dasarnya, terus bagaimana solusinya kan begitu. Terus yang terakhir tadi adalah usulan kan gitu kan. Buat pikiran nasib teman-teman. Nah, monggo Pak Dokter kira-kira. Jadi ini biar tertata pembicaraan ini, gitu ya. Monggo Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih Bapak. Setelah itu nanti ada masukan daripada pimpinan dan pimpinan juga ya. Saya mau jawab ini bingung. Kenapa saya bingung? Karena aturan yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Lira ini tidak sama dengan aturan yang kita jalankan sesuai dengan aturan BLUD. Bahwa tenaga honorer ini dibiayai oleh rumah sakit. Baca dulu. Kalau sebentar Bapak. Ya, sabar. Ya. Iya, menurut aturan Bapak maaf Bapak, saya bukan maling Pak, jangan ditunjuk Pak ya. Mas, ini nanti tidak selesai, dijelaskan satu-satu dulu, kan begitu ya? Anda jangan menunjuk saya Pak, saya bukan pencuri, saya bukan kriminal Pak ya. Silakan dokter, sudah cukup dokter. Pak dokter cukup. Duduk Mas, duduk, jangan duduk. Ya. Pak dokter silakan. Dan Kami kesini cari solusi loh Pak. betul. Pak ya, bukan mencari masalah. Betul. Ya, ini temu nasib masyarakat banyak, terutama kota Probolinggo ini Pak ya. Betul Pak, betul. Saya tahu Bapak. Sebentar, tolong Pak Ketua itu alurnya bagaimana diikuti. Jadi biar jelas, kalau gini tidak jelas, tidak selesai. Ya. Di dalam aturan tahun 72 nomor 72 tahun 2019 bahwa tenaga honorer rumah sakit ini yang membiayai adalah rumah sakit. Beda dengan tenaga honorer yang dibiayai oleh Pemkot. Itu ada aturannya Bapak. Dan salah satu dari mereka yang terkena efisiensi, mohon maaf saya garis bawahi, bukan dipecat secara tidak hormat. Ya, kena efisiensi itu ada yang dari bagian keuangan. Bisa ditanyakan kepada mereka bahwa selama ini mereka ini dibiayai oleh rumah sakit, bukan dari Pemkot. Itu dasar hukumnya diakan evaluasi ada itu, silakan mana Bu Bon. Dasar hukum evaluasi itu Sebentar, ini kan yang masalah evaluasinya, ya toh? jangan kebohongan publik terus-teruskan ini dari KMI. Menurut Perwali nomor 10 tahun 2014 ya, bahwa pegawai kontrak yang telah habis masa kerja dapat diangkat kembali atau diperpanjang masa kerjanya dengan pertimbangan masih dibutuhkan. Kedua, penilaian kinerja minimal bernilai baik. Ini ada di dalam aturannya Bapak. Tahun 2014. Sebentar saya potong biar lebih jelas lagi. Monggo punyaan Pak PRT di copy dibagikan teman-teman nanti biar dijadikan acuan, sama-sama jadikan acuan. Monggo itu tolong di copy Mas. Di copy sebanyak mungkin 20 atau berapa gitu. Sebentar Pak. Tadi daripada PLT mengatakan bahwasanya perwali tersebut tahun 2014 Pak. Akan tetapi evaluasi kerja itu baru dilaksanakan sekarang. Tadi tahun-tahun kemarin mana? Baik, kita dengar dulu ya. Terus di dalam perjanjian kerja mereka
yang setiap tahun diperpanjang itu pada bab 4 nanti bisa dengan semua baca. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung dari mulai tanggal tanda tangan masa perjanjian kerja dan habis sampai dengan 31 Desember. Ya. Terus kemudian perjanjian kerja ini dapat diperpanjang dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak dan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja. Ini sudah ada, Bapak. Ini Pak Dokter, itu nanti biar difotokopi. Iya, monggo. Ya, atau nanti nomor 10 tahun 2014 ya, Perwali ya. Baik, tolong Mas, itu nanti difotokopi ya. Nah, sekarang untuk bagaimana ini sama juga ya, kejelasan daripada teman-teman yang di PHK, tadi usulan tadi, terus nasibnya biaya, kira-kira pangan gitu ya. Kami masih tidak menutup mata. Mohon maaf Pak Ketua, saya perwakilan dari teman-teman yang ada di rumah sakit. Sebentar, kita kasih kesempatan dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ya. Ini bab 5 pemutusan perjanjian kerja untuk yang F itu baru muncul tahun 2001. Hasil penilaian kerja tidak baik dan tidak lulus evaluasi kerja atau uji kompetensi. Itu tahun 2001 baru muncul, tahun berikutnya enggak ada. Enggak ada, hebatnya dibuat-buat sendiri. Betul. Sebentar Mas ya. Kok dijelaskan? Ini kenapa saya buat semacam itu? Karena apa? Kalau saya putus bulan Desember sesuai dengan aturan dari perjanjian ini, maka panjenengan tidak akan mendapat gaji di bulan Januari. Dan JM panjenengan bulan November dan Desember sampai Januari panjenengan tidak dapat. Karena apa? Karena penilaiannya ini molor sampai bulan Januari. Makanya kita tambahkan klausul itu. Dan itu sudah ditandatangani oleh panjenengan semua. Kita tes tanggal 17. Kenapa kok enggak 17 Desember? Oke. Ya, kenapa kok enggak bulan Desember itu hasil tes dikeluarkan? Kok setelah kita tanda tangan kontrak baru dikeluarkan? Oke, saya jawab Mas ya. Ya, bahwa tesnya itu dimulai dari tes psikologi. Kemudian ada tes kompetensi dan tes kinerja. Di dalam tes kinerja, seluruh karyawan saya suruh membuat uraian tugas. Dan kemudian dilakukan penilaian tidak secara sembunyi agar kita bisa menilai langsung bagaimana kinerja panjenengan, dan itu waktunya sekitar 1 bulan. Kenapa kita menggunakan waktu 1 bulan? Karena habit psikologi seseorang bisa berubah dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Jadi kalau lebih dari 2 minggu itu akan kembali kepada bagaimana kebiasaan panjenengan bekerja. Dan itu ada aturan dan ada psikologinya, Bapak. Masih ada lagi, silakan. Kenapa hasilnya itu kok enggak keluar waktu itu? Kok masih nunggu lama? Seperti itu yang kita pertanyakan itu. Cuma saya dapat selembaran kertas, tidak lulus, hasilnya mana? Seperti itu. Padahal kita itu ujian sudah lebih dari 1 bulan. Ya baik, kembali ke hasil ya. Masalah enggak etis kita terima. Kalau nilainya enggak keluar, seperti itu. Oke, Dokter, silakan. Kalau panjenengan menanyakan hasil. Oh, kalau saya enggak mau sekarang. Percuma itu percuma kalau kita dewasa. Instruksi Pak Andri. Ya, Sudah cukup. Yang terpenting di sini bagaimana nasib ini, Pak. Itu aja. Belum dijawab, malah dia membangun narasi-narasi kebohongan. Itu yang saya tidak suka. Bapak PLT ini bisa memutuskan 128 pegawai rumah sakit. Ini PLT. Apakah PLT dibenarkan? Itu pertanyaan. Ayo tolong dijawab. Bagaimana nasib orang-orang pegawai rumah sakit ini? Dia ini Pak, jujur Pak. Di waktu pandemi dia itu garda depan. Kalau Bapak bicara aturan-aturan, saya anggap ini membangun opini yang kebohongan, Pak. Ya, Ini Pak, ini nasib. Ya, Pak Ketua. Ini poin-poin ketiga terakhir kan belum dijawab nih. Iya. Ya. Saya anggap ini ada dugaan bahwa Pak LT ini tidak berbhinneka tunggal ika atau berpancasila, Pak. Kalau orang berpancasila pasti dia paham terkait nasib bangsa dan negara, terutama rakyat, Pak, masyarakat Kota Probolinggo. Ya, Pak Edi, ya.
Ya, terima kasih Pak. Ini mengenai nasib, jangan bicara undang-undang. Kalau bicara undang-undang, wah, menyimpang semua. Ya, terima kasih. Monggo yang terakhir terkait dengan penjelasan ya, kejelasan daripada nasib. Nah, setelah itu akan ada masukan dan pertanyaan daripada pimpinan dan anggota komisi. Ya, begitu ya. Sepakat ya? Sepakat dulu kita. Ya, baik. Monggo Pak Dokter. Ya. Kalau saya ditanya masalah nasibnya mereka sudah diuji dan mereka tidak lolos dalam ujian ini. Tetapi mereka, mohon maaf, tetapi kita tidak tutup mata bahwa mereka semua akan mendapatkan JM-nya mereka sampai bulan Januari dan akan mendapatkan gaji sampai bulan Januari yang akan dikeluarkan di bulan Februari. Masalah gajinya insya Allah Februari. Masalah JM-nya kita masih tergantung kepada pembayaran BPJS yang 3 bulan mundur. Tetapi beberapa hari yang lalu, yang bulan November sudah dikirimkan ke rekening mereka masing-masing. Artinya tanggungan rumah sakit tinggal bulan Desember dan bulan Januari. Baik, jadi itu sudah ya. Nah, sekarang coba sebentar Pak. Sebentar. Satu putaran ya. Putaran ya. Supaya ada masukan juga dari bawah. Silakan Pak Saleh, silakan. Saya mohon forum ini jangan terburu-buru Pak, kan ini bicara menyangkut masyarakat dan orang banyak, hajatun namanya. Biar tidak usah terlalu terburu-buru Pak, kalau nanti makan siang tidak ada biar kami beli sendiri. Terima kasih. Terkait dengan masalah PP 72 29 BLUP tentang masalah rumah sakit, Dr. Albert tadi menyampaikan bahwa pembiayaan yang dibebankan oleh tenaga PTT adalah bukan oleh pihak rumah sakit. Nah, gitu Pak Dokter ya. Saya mau bertanya Dok. Kami dapat informasi bahwasanya penyumbang terbesar dari PAD adalah pihak rumah sakit. Lalu apa alasan dokter memperlakukan 108 ini untuk PCMC? Padahal rumah sakit ada penyumbang PAD tertinggi 2021 ini. Ini yang kami harapkan dokter memberikan solusi yang terbaik, tidak harus memutus yang lain. Kalau selagi rumah sakit mampu dalam hal pembiayaan dan bahkan mereka menyumbang PAD yang terbesar di kota Probolinggo, sejujurnya saya harapkan kami tidak melakukan efisiensi seperti ini. Saya paham dokter ingin mensejahterakan karyawan yang lain, yang kompetensi, saya paham. Tapi tidak harus merugikan yang lain. Harapan kami seperti itu. Kalau ini dilakukan kebijakan, saya yakin Pak Direktur PLT ini tidak berdiri sendiri di rumah sakit. Kebijakan ini pasti ada pertimbangan yang lain. Maka itu salah dong. Dengan kebijakan ini apa pribadi atau ini institusi. Biar kami jenengan tidak disatukan dengan yang lain gitu dong. Nggak apa-apa jangan ungkap. Karena kami yang kami maksud di sini pemerintah ini sangat dilarang keras untuk menciptakan pengangguran itu sudah aturan undang-undang dari pusat dong. Seyogyanya pemerintah semuanya dari pusat sampai daerah itu harus mengentas pengangguran. Bukan ini sebaliknya gitu dong. Ini ada rumah di rumah sakit refleksi kepemimpinan Habib yang 3 periode ini 3 tahun sekarang ini berhasil menciptakan pengangguran. Ini kan masalah sangat kronis dong yang kita dengar. Maka saya mohon biar direktur tidak terpojok sendiri. Kebijakan ini apakah pribadi jenengan selaku PLT direktur, apakah ini kebijakan pemerintah? Gitu loh dong. Jadi biar nanti dalam kesimpulan juga berpikir gitu. Saya tidak berharap dengan direktur dipojokkan, saya tidak mau. Karena jenengan selaku PLT saya yakin jenengan tidak diperbolehkan untuk mengambil kebijakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 Dok. Dengan sebuah kemampuan yang cukup, tapi kok masih diefisiensi, kecuali kalau memang rugi begitu ya, itu alasannya apa. Terus yang kedua, kebijakan ini apakah turun dari atas ke bawah atau memang dari urusan internal daripada rumah sakit itu ya, itu lah ya. Jawab ya. Yang pertama Pak Abi Soleh, bahwa keputusan ini bukan keputusan kami, bukan keputusan saya, tapi kami sudah berdiskusi dengan Dewas. Sudah berdiskusi dengan SPI. Dewas, bukan. Dewas, karena rumah sakit ini ada dewan pengawas. Enggak. Jadi Dewas. Kemudian kita punya satuan pengamat internal yang namanya SPI. Dan kami juga sudah berdiskusi dengan wali kota. Kami sudah berdiskusi dengan sekda. Kami sudah berdiskusi dengan asisten, dan dalam rangka pengambilan keputusan ini
kita kembalikan kepada analisa jabatan dan analisa kebutuhan sebuah rumah sakit. Jadi bukan keputusan kita, bukan keputusan saya. Gitu. Ini ada analisa jabatannya. Bahwa dengan kapasitas tempat tidur sekian, maka karyawan yang dibutuhkan adalah sekian. Gitu. Nah kalau saya tidak berani, rumah sakit ini bukan milik saya, Pak. Gitu. Jangan dikhawatirkan takut terngiang-ngiang dalam usahanya. Nasib dalam forum ini, nasib dari 122 pegawai ini, 128 ini, saya kira Pak Ketua, tidak ada titik temu Pak. Nasibnya, ya. Yang merasa berdosa ini bukan kita. Jujur aja, Pak PLT ini yang dosa besar harus menanggung dosanya 128 ini Pak. Baik ya. Ya ini kita bicara di sini nasibnya bagaimana? Sudah jelas ya, aturan sudah dibicarakan, keterkaitan sudah dibicarakan, keputusan sudah dibicarakan, monggo pimpinan dan anggota Komisi 3. Kami persilahkan dulu. Ya, monggo. Pak Haji Poniman, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Ketua. Selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman dari LSM Lira, LSM Merah Putih, Penjara, dan PLT Sakit dan PLT Kesehatan. Kalau saya mencermati apa yang tadi dibicarakan oleh teman-teman, saya berharap PLT rumah sakit ini menggugah hatinya biar teman-teman yang 128 orang ini diperhatikan, paling enggak meskipun enggak kerja di rumah sakit, toh taruh di mana, biar konsultasi sama Bapak Wali Kota, biar tidak ada pengangguran lagi. Jadi saya berharap merekomendasi untuk Komisi 3 merekomendasikan bahwa pekerja yang 128 orang ini bisa ditempatkan di mana masih tetap PDP. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Itu solusi yang disampaikan ya. Tentunya nanti banyak ini sudah saya catat sebagai rekomendasi. Monggo, yang lain silakan. Pak Haji Subur, ada silakan. Ada sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini tentunya niatnya sama. Saya merasa yakin tujuan kita sama kan bahwa pertemuan kita ini saya sepakat dengan Mas Eko, Ustaz Soleh mencari solusi. Bapak Ibu sekalian, rumah sakit ini ada di bawah Dinas Kesehatan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Rumah sakit, di samping rumah sakit ini ada puskesmas Bu ya, puskesmas pembantu atau puskesmas ini. Saya ingin bertanya dulu, adakah di puskesmas itu ada kebutuhan? Atau kalau boleh sederhananya, keseimbangan antara pasien apa tempat tidur dengan potensi tenaga medis PTT kita, apakah sebetulnya juga sama keadaannya sekarang? Kalimat saya terakhir ini sebetulnya mencoba mencari celah di mana permasalahan yang ini adalah perbandingan antara tempat tidur dengan volume yang terlalu besar ini. Sebelum ditutup barangkali ke depan kawan-kawan rumah dinas, kawan-kawan rumah sakit dan juga dinas kesehatan barangkali ayo berpikir tentang perencanaan yang lebih imbang lagi. Bagaimana jumlah tempat tidur ini mari kita tingkatkan, mungkin ada lahan yang belum terselesaikan sehingga fokus kepada ini sambil lalu menunggu rumah sakit closing. Nah, antara waktu yang sekarang dengan yang akan datang ini mungkin potensi ini bisa disebar seperti apa supaya bapak-bapak ini mungkin tidak seluruhnya atau sebagian ini bisa diakomodir dalam hal-hal yang bisa potensi di sana. Misal parkir rumah sakit saat ini potensi siapa? Barangkali diakomodirkan dengan
sekiranya untuk urusan perut sementara ini bisa sedikit menjadi, ya istilahnya bisa terakomodir lah. Kira-kira jalan tengah sementara dulu, sambil lalu ini potensi kawan-kawan ini terus dibina, diberdayakan. Tapi selebihnya ini adalah peraturan yang mengikat. Saya kurang paham karena mungkin dari kawan-kawan bagian hukum tidak bisa hadir Pak. Di sini saya tidak bisa mampu. Ini hanya komunikasi yang bisa mencari jalan solusi tengah supaya maksud dari komunikasi ini tidak menjadi bias setelah keluar dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi itu kalau tadi bahwa paling tidak ada harapan bagi teman-teman yang di PHK itu untuk bisa ditempatkan di tempat lain, gitu ya. Saya menarik ini Puskesmas ini. Puskesmas itu bagaimana, Bu? Apakah Ibu di titik-titik itu ada jalan pencipta lurus teluan? Sebentar, Pak Alvin dijawab dulu, setelah itu Dr. Alvin. Silakan. Mohon izin, Pak. Terima kasih menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Syukur terkait dengan Puskesmas sebagai salah satu ini, Pak. Sesuai Permenkes nomor 46 tahun 2019, memang kita di Puskesmas kota itu sudah tidak dianjurkan untuk rawat inap. Jadi akan dikembalikan kepada fungsinya Puskesmas sebagai UKP dan UKM, di mana rawat inap ini akan dilaksanakan oleh rumah sakit rujukan. Seperti itu Bapak. Kemudian yang kedua, bila berbicara tentang tempat tidur, memang saat ini yang ada hanya di Puskesmas Ketapang dan Puskesmas Wonoase, dan itu berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa kebutuhan kami dan disesuaikan dengan hasil dari BKD. Ini kami sudah mencukupi Bapak terkait hal tersebut, termasuk tenaga administrasi yang ada di Puskesmas. Ini kok Bapak bisa saya sampaikan. Saya sedikit aja. Artinya untuk peluang ini sudah tidak mungkin. Saya bicara lebih lebar kepada dinas kesehatan ya, karena rumah sakit ini ibunya adalah dinas kesehatan. Oke, Bapak. Terkait dengan hal tersebut, bahwa kemungkinan untuk ini kami sesuaikan dengan analisa jabatan dan analisa kebutuhan yang ada di Puskesmas. Termasuk Puskesmas ini adalah Puskesmas pembantu Bapak, di mana sampai saat ini untuk analisa kebutuhan kami masih dinyatakan cukup Bapak. Baik, jadi paling tidak ini begini Bu, kemauan teman-teman ini dan harapan juga daripada 128 orang itu ada semacam diskresi, kan gitu ya? Iya, diselip-selip lah, masih tidak oleh sak piring, mungkin oleh setengah lepek atau sak lepek kan, itu kan begitu lah kira-kira. Tapi ini merupakan harapan daripada teman-teman ya. Sebentar lagi, monggo Pak Robert silakan. Tadi sudah Pak Paniman sudah dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, teman-teman Komisi 3 yang saya hormati, beserta Pak Haji Eko sebagai Garda Terdepan Lira dan LSM Merah Putih, dan apa lagi, mohon maaf kalau saya memang salah menyebutkan, dan dari Dinas PLT, RSUD dan Kesehatan, serta wartawan yang kami hormati dan pendamping. Saya juga tersentuh di benak saya, ini mungkin bisa dijadikan solusi. Saya sebetulnya tidak berharap COVID atau Omikron ini bisa berdampak kemana-mana. Tapi bolehlah kita nanti ini berandai-andai, seandainya nanti di kota Probolinggo ini terdampak, kami tolong sebagian dari yang ter-PHK rumah sakit itu diberdayakan untuk relawan. Nah ini yang mungkin dijadikan masukan-masukan, dijadikan relawan yang sekiranya tadi apa yang disampaikan Pak Haji Syukur bisa untuk membantu urusan perut itu. Karena kami duduk di sini, kembali lagi yang disampaikan Pak Ketua, bukan sebagai penentu, ini memberi masukan-masukan atau pencerahan, dan kita tidak bisa menaifkan bahwa LSM yang hadir pada siang hari ini sangat mulia sekali, mengantar dan bagaimana untuk suksesinya yang memang kena dampak. Jadi saya mohon maaf, ini nanti dijadikan bahan pertimbangan Pak. Ya kami tidak berharap Omikron masuk ke Probolinggo dengan gencarnya, tapi mohon nanti Bu
Kadis PLT Dinkes mungkin kalau ada tolong itu diupayakan dahulu, karena kami lihat mulai dari arah barat ini sudah tidak boleh tatap muka dan lain sebagainya. Kami berharap mudah-mudahan itu nanti bisa dijadikan rekomendasi dan disepakati pada pertemuan siang hari ini. Jadi pada fokusnya relawan tadi itu Pak. Terima kasih, mungkin usulan saya yang kecil ini bisa ada gunanya untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebuah pemikiran yang baru lagi. Ada yang namanya relawan. Tapi mudah-mudahan omikronnya juga tidak terbaca relawan. Andaikan pun meningkat pun juga bukan salah kita semua. Tapi kita patut waspada. Yang lain juga? Pak Andri ada? Bapak juga? Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3, seluruh anggota Komisi 3, dan yang terhormat Bapak PLT RSUD, Ibu PLT Kadis, beserta staf dan Dewan Penasihat Lira dan Ketua Lira beserta seluruh anggota Lira dan seluruh LSM dan wartawan yang izin baik. Izin Pak Ketua. Terima kasih, tadi sudah ada beberapa solusi-solusi dari teman-teman Dewan kita. Cuman yang kami pertanyakan Pak Ketua, ada yang kami kurang jelas. Ya. Dari karyawan 98 Pak, itu terakhir berarti 425 ya Pak Dokter, yang di RSUD. Ini yang dikurangi 128, maksudnya sekarang tinggal berapa begitu ya. Tadi disampaikan bahwasanya pembandingnya adalah tempat tidur yang di rumah sakit. Apabila tempat tidurnya ditambah kan bisa, berarti analisanya bisa bertambah begitu. Kemudian yang lebih penting lagi Pak, Komisi 3 ini kan mitra dari Dinas Kesehatan. Mengapa rencana evaluasi seperti ini kok tidak dibicarakan dulu di tahun kemarin? Kalau dibicarakan dulu dengan kami di PRD, ini di PHK dicarikan solusinya, nah, kan begitu. Jangan ini di PHK terus tanpa ada solusi. Kalau begini kan jadi kita ada di tengah-tengah, bingung solusinya nanti. Tapi biarlah, nasi sudah jadi bubur, tapi bagaimana bubur ini dimakan yang enak? Bubur ayam. Monggo bubur apa? Ya, kami usulkan Pak Ketua, karena ini masalah lebih kompleks. Harapan dari teman-teman kan ada solusinya, tidak mencari mensalahkan. Mereka tetap sejahtera, entah disebarkan atau ditaruh di PPP yang lain, OPD yang lain, atau ada solusi yang lebih baik begitu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya kalau pertanyaan pertama dari flashback gitu ya, dan itu tidak ada solusi sih buat mereka. Ya gitu ya Pak Andri ya, dari 984 ini setelah dipotong 128 kan begitu ya. Sebetulnya gampang itu. Tapi ini flashback kan kita mencari solusi nih. Ya kan, bukan dengan angka-angka itu. Gitu. Kalau nambah kamar mungkin bednya ada, tapi kalau ruangannya nggak ada juga percuma juga. Cuman yang paling menarik itu adalah ini sebelum dikerjakan kok tidak ada komunikasi dengan komisi. Iya. Nah sekarang kembali lagi Pak Dokter, Bu Dokter, solusinya sudah ada tadi, ada termasuk Pak Andri juga, ada relawan dan sebagainya. Nah ini akan menjadikan sebuah kekuatan rekomendasi. Rekomendasi ini mau dijalankan mau tidak, itu adalah prerogatif daripada pemerintah. Kan begitu? Karena yang disampaikan rekomendasi komisi ini adalah representasi daripada keinginan rakyat. Gitu ya? Tinggal satu orang, monggo, gua aja, silakan. Pak Andri, kalau itu respect nanti percuma. Kita solusinya ya. Ya. Terus ya. Ya. Satu, sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman itu sudah kompleks. Mungkin kalau memang ada peluang lagi atau yang dipikirkan oleh Dinas Kesehatan juga dari rumah sakit, bagaimana kalau
yang berhenti itu bisa bekerja kembali, tata cara pendaftarannya seperti apa. Jadi bisa ada harapan lah seperti itu. Insya Allah yang disampaikan teman-teman komisi itu semua sudah termasuk ini yang saya usulkan juga termasuk. Mungkin dari mana? Dari pihak Lira dan aliansi yang lain itu, aliansi yang lain itu mungkin juga harus dipahami antara PTT yang ada di rumah sakit, yang BUD dengan PTT yang ada di pemerintah kota. Itu memang beda gitu, beda sekali. Jadi itu yang disampaikan tadi itu yang mau difotokopi itu biar dipahami, biar dibaca. Sebelum saya kembali ke Lira, jadi apa yang disampaikan teman-teman kan ada solusi-solusi yang disampaikan. Tinggal bagaimana nanti daripada rumah sakit khususnya Kementerian Kesehatan dan pemerintah dalam hal ini untuk menjadikan 128 orang itu bisa bernapas di sini. Toh paling tidak 2023 rumah sakit Arosi ya Pak ya, itu sudah selesai. Bisa lah nanti mungkin diarahkan ke sana. Tapi yang 128 orang ini harus belajar. Misalkan dari SMA ke D1, ke D2 dan sebagainya, paling tidak itu juga harus dijalani. Sama-sama kan, pemerintah menyediakan tempat sesuai dengan aturan yang ada, misalkan ada D1, D2, kan masih ada kesempatan. Saya kasihkan kesempatan sekali lagi kepada teman-teman Lira, silakan. Monggo Bapak. Hal yang masih belum dengan hal baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi, yang kami hormati Bapak PLT dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Langsung saja kami ingin memberikan pertanyaan kepada PLT rumah sakit. Yang pertama, informasi yang kami terima di bulan Juli 2021 ya, PLT rumah sakit dalam hal ini Dr. Abror menerima pegawai baru sebanyak 25 pegawai. Nah, kalau nggak salah ini pegawai nakes tenaga kesehatan ya. Tapi ironisnya di tahun sekarang ini justru diberhentikan juga, kalau nggak salah di antara 128 yang ter-PHK itu 25 nakes yang ikut dalam PHK. Ini ironis bagi kami gitu loh. Mohon penjelasan itu, kira-kira itu benar apa enggak? Satu itu. Terus yang kedua, kalau berpedoman dengan surat dari BKN ya tentang kepegawaian nasional, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang PLT? Di sini sudah jelas-jelas disampaikan bahwasanya seorang pelaksana harian, pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan memberhentikan dan mengangkat pegawai baru. Ini tugas daripada PLT. Ini sesuai dengan surat edaran dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, sekarang ini apa yang terjadi oleh PLT RSU kok sampai bisa berani? Nah itu Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi memang Pak, pada waktu tahun 2021 bulan Juli itu sudah sampaikan kepada kami ya Pak ya, akan ada penerimaan nakes tentang perawat terkait dengan bertambahnya pada waktu itu Delta ya. Pada waktu itu Delta sampai bangun rumah sakit darurat dan sebagainya. Tapi semua itu Pak Dokter nanti yang bisa menjawab. Terus yang kedua terkaitan dengan BKN tadi juga pernah kami tanyakan Pak. Ya tergantung poin nanti akan disampaikan bahwa di BKN itu PLT tidak boleh memberhentikan dan mengangkat. Tapi Pak Dokter kalah sama ini kemarin itu kan tidak salah PP atau apa itu Pak? Permenkes kan tidak salah. Silakan dijawab sendiri. Nanti kalau saya yang jawab kan subjektif nanti. Saya ingin dengar itu Pak, jawaban dari Pak PLT. Ya makanya ini. Iya. Makanya saya agak mendekat ini. Silakan ya.
Saya yang tutur pokoknya. Monggo Pak, dengan baru menghentikan orang yang lama. Siapa? Biar selesai. Ya, mohon izin saya jawab. Yang pertama adalah mengenai 20 tenaga perawat yang kita rekrut itu dia tidak kita ikutkan tes, ya, karena dia perjanjian MOU-nya sampai bulan Juni dan pada saat itu sampai bulan Mei, mohon maaf, 2022. Kenapa kita merekrut pada saat itu? Karena pada saat itu kita membutuhkan tenaga perawat sehubungan dengan meningkatnya angka varian Delta pada saat itu. Sehingga kita memutuskan itu. Untuk permasalahan PLT, monggo buka Dinkes, PLT Kadinkes yang akan menjelaskan supaya lebih afdol karena beliau kan atasan saya langsung. Monggo silakan. Monggo ya, yang lain monggo simak dulu ya. Ya, kasih Pak Tua. PLT iya. Kan lucu ya Pak. Pemerintahan kota ini lucu. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Kita berikan kesempatan dulu. Jangan bola kok. Sebentar Mas. Nanti panjang nanti. Beri kesempatan dulu. Belum jawab. Rasa ini kan. Tapi mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ini kan PLT, yang jawab harus PLT. Ya makanya. Ini kan lucu kan ya? Ya makanya ini kita dengar dulu. Saya rasa ada titik temu Pak ini loh. Kecuali yang jawab itu bukan PLT, Kembali baru ada jawaban dan solusi yang kembali tepat. lagi nasib sudah. Nasib 128 pegawai yang di PHK. Tidak baru dijawab, makanya Bapak harus sabar dulu lah. Sepakat ya. Kita waktu 5 menit, silakan. Matur nuwun Pak atas kesempatannya. Bapak-bapak ngapunten nggih, sebelumnya panjenengan juga harus mirsani aturan tentang BLUD. Jadi panjenengan juga harus misalnya mungkin teman-teman yang ada dari RSUD yang hadir di sini juga pirsa apa fungsi PLT dan apa fungsi pimpinan BLUD. Pak Dir di sini adalah yang berhubungan dengan kepegawaian adalah Pak Dir selaku pimpinan BLUD, di mana jika sesuai SE nomor 1 nomor 2021 dari BKN tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian yang dimaksud, pegawai yang di sini adalah pegawai ASN, di mana ASN terbagi menjadi 2 yaitu PNS dan P3K. Sedangkan yang hadir di sini para pegawai RSUD ini adalah pegawai BLUD, murni BLUD yang didanai atau dibayar dengan anggaran BLUD rumah sakit, bukan dari pemerintah Kota Probolinggo. Menika Bapak. Jadi kalau seperti ini sepertinya tidak bertentangan dengan SE yang ada di BKN sesuai dengan SE BKN nomor 1 tahun 2021. Jadi mohon dipahami dulu perbedaan direktur sebagai PLT direktur dengan pimpinan BLUD. Beda sudut pandangnya Bapak. Panjenengan kesini tadi itu adalah sebagai Pak Dir ini sebagai pimpinan BLUD. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan SE ini tentunya tidak menyalahi dengan aturan. Nika Bapak. Ya, itu sumbatan pertanyaan dan sudah dijawab. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Kalau memang ada ketidakpuasan, bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Kan begitu. Kamu tidak bisa bilang kamu benar. Kita akan coba berbicara, bertanya dan menjawab itu. Tapi paling tidak komisi ini sudah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, kan begitu kan? Atas dasar masukan daripada Bapak Ibu semua dan keinginan daripada aliansi LSM yang hadir pada siang hari ini, yang pertama adalah bagi ter-PHK mohon untuk diberikan kerja di tempat lain di RSUD ataupun di Puskesmas selama itu bisa meringankan ekonomi mereka yang sudah bulapan. Itu satu ya. Yang kedua, setidak-tidaknya bisa dijadikan relawan, apalagi kalau sudah Omikronnya merajalela. Dan yang paling penting menurut saya adalah tidak boleh menerima karyawan atau PTT baru setelah kejadian ini. Apapun alasannya kan begitu Pak. Kalau sampai nanti ada tahu masuk lagi PTT, maka silakan rakyat bertindak. Dan komisi tidak akan ada di depan itu.
Kan begitu. Karena juga ada Pak Dokter ini perlu sampaikan karena ini amanah dari masyarakat. Pak, saya lulus per 1 Februari ya. Pengumumannya 1 Februari ya? 3 Januari. Pak, saya lulus. 31 Januari ya, lulus Pak. Ada nyatanya. Lulus. Tapi setelah 3 hari, 4 hari atau berapa 3 hari, seminggu lah kata-kata. Saya diberhentikan dengan alasan saya dipensiun. Pak, itu sih Pak. Diluruskan dong. Saya takut. Sebentar. Saya takut. Ini ada permainan di bawah bapak-bapak. Itu loh Pak. Manusia. Kan begitu. Nek wis banyak properti pensiun tambah kami mau lakukan tes. Kalau di tes akan dewe. Nah, apakah ini menjadi sebuah kebijakan atau tidak? Ini perlu dipelajari Pak nanti. Kalau ingin tahu siapa namanya nanti akan saya kirim. Ya, saya tidak berhak untuk melihat di sini, tapi ada di saya. Nah, ini sebagai masalah yang saya terima dari masyarakat gitu. Kalau yang bapak-bapak yang masih muda-muda kan jauh dari pensiun nih. Nah, paling tidak Pak Dokter carikan solusi, jadi ada tidak jadikan relawan atau paling tidak di tempat di luar di mana yang bisa membutuhkan sehingga bisa menggunakan ekonomi mereka, dan yang ketiga tidak boleh menerima karyawan lain. Apapun alasannya. Kan begitu ya? Kecuali spesifikasi Pak. Kalau misalkan ada dokter yang kerjaan sama komisi tidak boleh terima lagi. Ya mati kan apa wong Pak? Kayak dokter sama dokter yang ini dalamnya ada PTT. Kan begitu. Karena itu yang bisa disampaikan ya. Dari pimpinan dan anggota komisi kan cukup? Cukup Pak, ya? saya masih ada sedikit aja ya. Terima kasih. Jadi pada intinya begini Pak. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan aturan, maka tidak akan pernah selesai Pak. Yang pada intinya kedatangan teman-teman kita ke sini ini meminta pertanggungjawaban dan meminta putusan nasib dari karyawan rumah sakit yang di PHK. Itu saja Pak. Jadi jangan mengacu pada aturan kita bahwa aturan sendiri dari rumah sakit sendiri, maka tidak akan menemui titik terang Pak. Jadi kami meminta dari PLT memutuskan hari ini nasib dari PHK yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan lewat rekomendasi ada 3 hal, jadikan mereka dikerjakan kembali, mungkin tidak di tempatnya, tapi kalau tidak mereka ekonomi ya. Terus ada relawan dan tidak boleh menerima karyawan baru. Ini kan rekomendasi. Nah, terkait dengan bagaimana nasib 120 orang ini kita berikan waktu seminggu Pak Dokter. Bagaimana lah kira-kira kan begitu. Masa ini kan harus ada koordinasi dulu Pak. Mungkin dengan yang lain. Ya. Dia mem-PHK tidak pernah koordinasi dengan jenengan gitu loh. Ya sebentar. Kenapa? Saya kan belum ngomong. Bahwa nasib ini harus koordinasi, ini nasib Pak gitu. Ya, saya pertanyaannya. ngomong. Nah, saya nanti sudah direkomendasikan, kita berikan waktu 1 minggu. Kan begitu. Kan masalah ini pemerintah Pak, tidak bisa seperti itu Pak. Kalau misalkan saya punya jarakan ngomong yang Pak beri kayu, mungkin bisa Pak saya, karena tidak ada hubungannya dengan aturan. Begitu. Kalau Pak Dokter ngomong bisa sekarang tidak nonggol, apa nanti tidak akan marah sampai? Kan begitu. Pak Dokter 1 minggu keputusan sudah harus masuk di komisi, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman Lira dan RK yang lain. Begitu ya. 1 minggu terlalu lama Pak. Terlalu lama. Ya, 3 hari kali 24 jam. 3 hari kali 24 jam. Dia tidak basi Pak. Kalau nasi basi sudah bisa dimakan. Karena sampai rakyat, saya wakil rakyat, maka saya 3 kali 24 jam. Selesai. Ya. Apapun keputusannya akan kita terima bersama. Semangat ya. Mari, hati boleh panas, perut boleh panas, tapi ini tidak boleh panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.